Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Tak kenal maka kata sayang nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salma dari Offering CA yang akan mempresentasikan tentang apa sih itu budaya organisasi. Oke, kita langsung lanjut ya ke pembahasan pertama. Jadi, budaya organisasi itu apa sih? Budaya organisasi kalau menurut Robbins di bukunya adalah persepsi atau pandangan dari organisasi yang dianut oleh anggota-anggotanya. Jadi itu seperti pandangan atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anggotanya. Terus budaya organisasi ini apa aja sih? Persepsi seperti apa aja sih yang bisa dibilang sebagai budaya organisasi? Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah sumber-sumber budaya organisasi. Jadi, yang pertama adalah pengaruh dari luar organisasi secara luas yang biasanya ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi itu sendiri, ataupun bisa dikendalikan oleh organisasi namun hanya sedikit saja yang bisa dikendalikan. Misalnya, kemajuan teknologi, ekonomi, aturan pemerintah, kemudian budaya global dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai masyarakat, misalnya norma yang berlaku, terus cara sopan santun, disiplinnya, terus karena Indonesia ini majemuk ya, jadi setiap adat itu kan pasti ada adat istiadatnya yang kadang tuh terbawa di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya mayoritas dari anggota suatu organisasi adalah adat ini, biasanya itu akan menjadi sebuah budaya organisasi yang biasanya akan dianut dan menjadi kebiasaan suatu organisasi itu karena mayoritasnya adalah dari adat itu, seperti itu. Kemudian ada faktor spesifik organisasi. Nah, faktor spesifik organisasi ini biasanya misal organisasi itu pernah berpengalaman di penyelesaian masalah yang seperti itu. Jadi lama-kelamaan itu jadi kalau misalnya masalah kayak gini kayak kemarin aja, pakai cara yang kemarin aja, kemarin benar kok, itu jadi budaya organisasi. Terus kalau misalnya solusi ini continuous, maksudnya bisa dipakai terus menerus, bakal dipakai terus menerus, jadi itu kayak budaya organisasi seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi. Yang pertama adalah membentuk perbedaan antar organisasi. Ini sudah jelas ya, karena organisasi itu pasti beda dengan yang lainnya, mulai dari gaya bicara, gaya pengerjaan suatu pekerjaan, dokumen, atau proyek, atau apapun itu tuh pasti organisasi satu dengan organisasi yang lainnya itu udah pasti beda ya teman-teman. Makanya dia menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian ada memberikan identitas. Nah, jadi karena budaya organisasi itu memberikan identitas kepada anggotanya. Oh iya, karena organisasi saya budayanya tuh seperti ini loh, cara pengerjaannya seperti ini, gaya bicaranya biasanya begini. Jadi itu adalah identitas yang dituangkan kepada anggota supaya mereka tuh merasa diakui dan mereka kayak memiliki ikatan dengan identitas itu. Oh iya, di organisasiku gini, ternyata beda ya dengan organisasi lain gitu. Mungkin di organisasi lain pembuatannya, cara pengerjaannya beda, tapi di organisasi kayak saya kayak gini gitu. Itu sebagai identitas. Kemudian ada yang selanjutnya adalah menumbuhkan komitmen. Jadi budaya organisasi ini tuh ada sifatnya tuh dia kayak membuat anggota itu berpikir gitu, oh ya tujuan organisasi itu penting loh gitu, jadi jangan dicampur urusan organisasi dengan urusan pribadi. Jadi urusan pribadi ya pribadi, organisasi, jadi lebih dipentingkan ketika kamu berada di organisasi itu untuk mengurus tujuan organisasi atau untuk mementingkan tujuan organisasi tersebut. Kemudian menjadi pedoman perilaku. Kenapa menjadi pedoman perilaku? Jadi anggota itu bisa bersikap sebagaimana budaya itu diterapkan. Jadi mereka tuh bisa menempatkan diri sebagaimana budaya itu berlaku. Misal ada organisasi yang kalau misalnya sama senior itu harus nurut, oh iya senior itu harus dihormati. Ada juga. Jadi
kebanyakan anak baru akan melakukan hal itu walaupun mereka baru, tapi kan ceritanya menyebar ya, kalau di sini senior itu punya gini gini gini, kalau di sini senior itu harus dihormati, jadi mereka otomatis akan mengikuti perilaku itu sendiri gitu. Misal, tapi beda kalau misalnya ada organisasi lain yang nggak apa-apa semua orang sama, everyone is equal gitu, nggak ada perbedaan, yang kebanyakan anak-anak baru yang tahu cerita itu pasti akan berperilaku sama kayak gitu. Jadi itu menjadi pedoman perilaku. Kemudian adalah ciri-ciri budaya organisasi. Jadi yang pertama adalah inovasi dan pengambilan resiko. Jadi di sini tuh karyawan itu dituntut untuk selalu berinovasi, berkarya, dan berani mengambil keputusan, dan berani mengambil atau menempuh kayak mencoba hal-hal baru gitu. Jadi tetap nggak stay di your comfort zone, nggak di safe zone doang, mau untuk melangkah lebih maju gitu. Kemudian adalah perhatian terhadap detail. Jadi karyawan ini tuh dituntut supaya teliti, cermat terhadap kerjaannya. Soalnya kalau misalnya untuk suatu organisasi, pengerjaan dokumen atau pengerjaan proyek itu harus teliti ya. Kalau misalnya nggak teliti, step by stepnya ada yang ketinggalan, mungkin pekerjaan itu memang akan selesai, tapi hasilnya tidak semaksimal yang seharusnya kalau dikerjakan dengan teliti, seperti itu. Kemudian ada orientasi hasil. Jadi orientasi ini fokus utamanya itu pada pencapaian target dan hasil kerja. Jadi kalau budaya organisasi itu, setiap organisasi punya cara sendiri kan untuk nentuin target kerjaan itu tuh kapan target pekerjaan dan hasil pekerjaannya tuh seperti apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Kemudian orientasi pada manusia, itu keputusan organisasi itu mempertimbangkan dampaknya terhadap anggota. Jadi misal nih kayak mungkin kerjaannya di sini tuh bikin anggotanya stres, jadi kita ngelakuin apa ya, budaya organisasi apa ya. Jadi biasanya ada organisasi itu atau suatu instansi itu yang mengadakan gathering untuk kayak rekreasi atau apa itu, dan itu jadi walaupun itu sebenarnya kayak pelepas stres, lama-kelamaan jadi budaya suatu organisasi itu untuk rekreasi tiap berapa periode sekali gitu. Terus selanjutnya ada orientasi tim. Nah, orientasi tim ini biasanya pekerjaannya itu bisa dikerjakan secara bersama daripada individual. Memang ada beberapa pekerjaan tuh yang harus dikerjakan secara bersama-sama, kerjasama tim gitu daripada individu. Dan budaya organisasi ini penting banget nih di sini karena itu mengatur nih gimana caranya mereka bekerja dan hasil seperti apa yang diinginkan. Terus kalaupun misalnya ada konflik di antara ketika pengerjaan itu di kerjasama tim ini, nah itu biasanya organisasi punya caranya sendiri untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kemudian ada keagresifan. Nah, keagresifan ini tuh maksudnya semangatnya mohon maaf. Keagresifan ini maksudnya adalah semangat bersaing dan semangat bekerja secara aktif, tapi bersaing yang secara sehat, bukan yang senggol-senggolan gitu ya. Kemudian adalah kemantapan gini. Kalau misalnya organisasi itu udah bisa jaga stabilitas anggotanya gitu, dan ini tuh bisa mempertahankan budaya organisasinya. Oh, berarti budaya organisasi yang kayak gini bagus nih, ini nggak perlu dirubah, jadi kita bisa pertahankan dan continuous gitu, berkelanjutan lagi. Kemudian ada wujud budaya organisasi. Nah, yang pertama itu adalah gagasan atau wujud ideal. Nah, ini tuh kayak norma, nilai, aturan, dia tuh nggak dilihat tapi dianut oleh seluruh anggota organisasi tersebut gitu. Jadi ada norma, terus ada nilai, ada aturan gitu. Kemudian ada aktivitas atau tindakan. Nah, bentuk perilakunya ini nyata nih, bisa kita lihat nih. Itu tuh kayak cara bekerja sama, terus habis itu cara mereka berinteraksi dengan rekan kerja, terus disiplin kerjanya itu gimana, itu bisa kelihatan dari budaya organisasi. Kemudian ada artefak atau karya. Nah, biasanya bentuk budaya ini bisa kita lihat terus secara umum nih, maksudnya kita bisa lihat dengan gampang kalau ini tuh kelihatan nih budaya organisasi. Contohnya tuh logo, seragam, terus tata ruangnya kantor, terus slogan perusahaan. Nah, biasanya paling sering itu adalah logo atau seragam. Jadi anggota organisasi yang pakai seragam itu merasa nih, oh identitas organisasiku ini loh sebagai identitas atau sebagai logo dari organisasiku begitu.
Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.